Punten nggak bisa, kamera lagi rusak. Oke. Ngefak di record. Pak, oh ya lupa. Ulangin rekornya, bro. Rambut kau kenapa, Kocu? Mana si Kocu? Kucot. Kai coba buka. Boleh guys, mulai aja. Ya boleh. Ya udah baru belum? Mulai guys. Kelompok 13 dulu ya. Iya. Boleh dibuka dulu aja atau mau langsung videonya dulu? Buka Video dulu. Ya. Kalau gitu silahkan Dava punten tolong ditayangkan dulu video teasernya dulu biar kita tahu materi yang akan dibahas apa aja. Ya, itu video teasernya ya, jadi hanya beberapa hal yang akan disampaikan. Jadi kita akan lihat dari presentasi kelompok 13. Untuk dia, tolong di share screen dulu. Bentar. Belum join ke ininya, ke Zoom-nya. Oke. Atau dari Dava aja deh, bisa nggak? Enggak kirimin. Oke, bentar. Oh, Bapak rapat, guys. Ya udah nggak apa-apa. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Udah diturin ya. Udah muncul Baik. belum? Oke, sudah muncul. Teman-teman udah muncul ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini ni'matil iman wal islam waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikuna wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puja, puji, dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan karena berkat kudroh dan irodahnya lah. Berkat kuasa dan kehendaknya kita dapat bertatap maya pada media Zoom pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sebangsa dan seagama kita pada siang kali ini diberikan kesempatan untuk dapat berkuliah di mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah yang membahas mengenai industri bisnis Islam. Jadi ada beberapa hal yang akan kita kupas meliputi yang pertama, boleh kita lihat dulu di next. Mengenai kunci kesuksesan yang dicanangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi teman-teman di dalam bisnis dan juga industri ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan baik dalam media bisnis itu sendiri ataupun di luar bisnis. Jadi mungkin dalam pembelajaran, dalam keseharian ini juga masih bisa diterapkan. Ada 12 kunci yang dirumuskan. Wabil khusus ini saya rumuskan jadi beberapa lembaran ya. Yang pertama kuncinya adalah takwa, menjauhi riba, terus terang jika barang yang dijual ada cacatnya. Nah, yang pertama ini kita jelas, takwa itu kan menjauhi daripada larangan Allah dan melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjauhi riba sudah jelas, kita jauhi hal-hal yang bersifat menggandakan uang dan menzolimi orang. Sebenarnya seperti itu ya konsep riba, dan juga sebagai penjual kita harus terus terang apakah ini ada cacatnya atau tidak, apakah asalnya dari mana, kita harus jujur akan keadaan produk yang dijual. Kunci keempat dan kelima adalah tidak menipu dan menjual barang dagangan dengan bersumpah dusta. Ini tidak boleh. Penipu tidak pedagang tidak boleh menipu dan juga bersumpah. Misal seperti ini. Ini asli motor dari Itali padahal motor dari Jepang gitu kan. Atau ini motor dari Cina tapi kita bersumpah dari Jerman misalnya. Nah, inilah sumpah yang dilarang. Bahkan pada sebuah hadis ada 3 golongan, 3 orang yang akan Allah jauhi, Allah tidak akan tanya, bahkan Allah benci dan dimusuhi dan tidak akan disucikan, yakni 3 orang.
Yang pertama, orang yang bersumpah palsu atau ini berdusta. Yang kedua adalah orang yang memanjangkan sarung atau celananya melebihi tumit atau mata kaki. Dan juga yang ketiga, orang, ya saya lupa ya, tapi yang menjadi pokok pembicaraan adalah orang yang bersumpah palsu adalah orang yang celaka dan merugi karena Allah tidak akan mensucikan dirinya di hari akhir nanti. Kunci ke-6 dan ke-7, kita dapat melihat bahwa tidak boleh mengurangi timbangan ataupun menimbun barang serta melakukan monopoli. Jadi ada sebuah hadis juga, tidaklah ada orang yang memonopoli kecuali dia berbuat dosa. Jadi kalau teman-teman sebagai pedagang menimbun sesuatu hal yang seharusnya dikeluarkan di masyarakat, itu sama dengan menimbun dosa. Dan itu hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ada kunci 8 dan 9. Untuk sukses kita harus berpagi-pagi dan tidak berjualan di masjid dan waktu azan. Ada sebuah hadis juga bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW itu memintakan rezeki kepada Allah untuk umatnya yang mencari rezeki lebih pagi daripada yang lain. Jadi berlombalah untuk berpagi-pagi dalam menjemput rezeki Allah. Adapun yang berjualan di masjid atau waktu azan, ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau kita berjumpa dengan orang yang sedang transaksi perdagangan di masjid, kita boleh mengatakan semoga perniagaanmu tidak diuntungkan, semoga kamu merugi. Ada hadis yang seperti itu, tapi untuk menjauhi norma di kita, mungkinnya kan pirakunya ya ada yang berdagang gitu, kita mengatakan pek rugi, semoga bangkrut, tidak seperti itu. Tapi itulah riwayat yang memang nyata dan seperti itu. Adapun kunci sukses yang ke-10, 11, dan 12, kita tidak boleh menjual barang yang haram atau syubhat, serta kita harus amanah dan mempermudah urusan. Ini tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas ya. Kita tidak boleh menjual seperti khamr gitu ya, narkotika yang dilarang, senjata tajam yang membahayakan tanpa legalisasi negara misalnya, ataupun barang-barang yang condong lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Boleh di next? Selanjutnya berkenaan dengan etika perilaku produsen muslim. Jadi di dalam konteks industri dan juga bisnis syariah, kita perlu mempertimbangkan etika dari seorang produsen dan juga konsumen nanti. Nah, etika perilaku produsen muslim yang pertama adalah memegang prinsip efisiensi. Jadi di dalam Islam tidak disarankan dan tidak direkomendasikan sebuah perbuatan yang memproduksi terlampau banyak produk dan tidak terjual ataupun tidak bermanfaat bagi yang lain. Jadi benar-benar dihitung sebagaimana yang dibutuhkan, itulah yang diproduksi. Yang kedua, menjaga keramahan dalam lingkungan. Kalau teman-teman pernah mendengar sebuah pendirian usaha terutama industri itu memerlukan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, itu Islam mendukung hal itu. Karena apa? Kita perlu tahu kita membuat sebuah produk ini ada dampak tidak pada lingkungan kita. Apakah melakukan pencemaran, apakah melakukan pembakaran segala macam, itu perlu diperhatikan dan tidak boleh merusak lingkungan karena harus ramah pada lingkungan. Yang ketiga, orientasi pembuatan produk adalah kemaslahatan umat. Jadi, kita membuat dan menjual itu perlu memperhatikan apakah ini bermanfaat atau tidak. Hal-hal yang sekiranya hanya akan menjerumuskan umat pada sebuah kesesatan ataupun kerugian, itu perlu dihindarkan. Yang keempat, tidak hanya reaktif, tapi proaktif, kreatif, dan inovatif dalam membuat produk. Contoh begini, orang yang reaktif itu nunggu dulu keadaan, baru berbuat dan menjual. Contoh, orang-orang yang saat awal pandemi, itu mereka tiba-tiba dan secara masif dan sistematis, mereka menjual masker. Itu orang-orang yang reaktif. Mereka lihat ada kondisi, langsung menjual. Berbeda dengan orang yang proaktif, sebelum sesuatu terjadi atau sebelum sesuatu dibutuhkan, itu mereka sudah memikirkan. Ini produk pasti dibutuhkan di masa depan. Ini produk akan dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh mobil gitu ya, lampu misalnya. Orang-orang pada zaman itu sebenarnya tidak membutuhkannya karena belum ada reaksi. Karena sudah ada kuda misalnya kan untuk mobil, untuk motor.
kalau lampu sudah ada lilin. Tapi mereka yang reaktif, mereka yang proaktif dan inovatif, mereka membuat produk yang akan dibutuhkan oleh umat di kemudian hari dan tidak menunggu sesuatu untuk menciptakan karyanya. Yang kelima, mengantisipasi atau memprediksi akses negatif daripada produk yang akan dibuatnya. Contoh, kalau misalkan kita membuat handphone gitu ya, smartphone kartu smartphone. Nah, ini perlu diperhatikan, kiranya produk yang kita buat akan menimbulkan kemaslahatan untuk penggunanya, mengkonsumsinya atau tidak. Seperti kita membuat obat, membuat kosmetik. Nah, ini selain tadi kan untuk lingkungan, kalau ini untuk konsumennya atau pemakainya. Begitu. Boleh kita lanjut? Silahkan di next. Maaf ya, ini ada kendala jaringan sedikit. Punten. Boleh di next, Dav? Dava, boleh di next? Ya, sip. Udah betul. Oke, selanjutnya kita perlu memperhatikan juga etika perilaku daripada konsumen Muslim. Ada dua hal yang saya rumuskan. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua motif. Tujuan yang material dan juga spiritual. Yang material itu bersifat konkret dan juga nampak jelas dan memang bisa dirasakan di dunia. Misal kalau material gitu ya, kita mengkonsumsi obat itu untuk kesehatan badan, untuk menjaga metabolisme tubuh. Kalau untuk spiritual ini untuk kemaslahatan akhirat, untuk kebaikan hati, rohani, ketenangan jiwa. Nah, ini tujuan seorang konsumen mengkonsumsi sebuah produk begitu. Adapun etika pada motif yang internal adalah yang berasal dari dalam diri. Seperti apa? Seperti kita dorongan ingin makan gitu kan, dorongan ingin membeli sesuatu karena kehendak diri. Kalau motif yang eksternal ini yang berasal daripada apa yang ada di luar diri. Misal mencontoh orang gitu kan, ingin terlihat oleh orang atau ingin untuk apa buat masyarakat. Misal kita membeli motor itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk teman-teman kita juga, misalnya kan untuk membawa mereka atau untuk membawa keluarga. Nah, itu ada dorongan dari pertimbangan eksternal. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai etika perilaku daripada konsumen Muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Eka dan juga Dia. Terima kasih. Baik, saya Eka Gita akan menjelaskan mengenai transaksi yang dilarang dalam bisnis Islam. Sebelumnya terdengar suaranya? Terdengar. Transaksi yang dilarang dalam bisnis Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram zatnya atau objek transaksinya, dan yang kedua, haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Transaksi yang haram zatnya atau objek transaksinya, yaitu transaksi yang dilarang karena barang yang ditransaksikannya mengandung zat atau objek yang haram untuk diperjualbelikan dalam hukum Islam. Contohnya seperti mengandung daging babi, bangkai, dan minuman keras. Hal tersebut dinyatakan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 115, yang artinya, sesungguhnya diharamkan Allah kepadamu hanya bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan semua yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lalu haram selain zatnya atau cara bertransaksinya terbagi menjadi 13. Yang pertama itu ada maisir atau perjudian. Maisir secara bahasa berarti gampang atau mudah. Secara istilah berarti memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras. Perjudian atau maisir dilarang karena
tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Karena dalam perjudian hanya pemenang yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang kalah mendapatkan kerugian. Perjudian dilarang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua ada goror atau tagrir. Secara bahasa berarti ketidakpastian. Barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran disebut goror. Goror terjadi apabila kedua belah pihak tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi di dalam transaksinya. Goror dilarang dalam Islam karena agar kedua belah pihak tidak dizolimi dan tidak terzolimi. Yang ketiga ada tadlis. Tadlis terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi berusaha menyembunyikan informasi yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi objek yang diperdagangkan. Tadlis terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tadlis dalam kuantitas. Terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijual. Yang kedua ada tadlis dalam kualitas. Terjadi karena pedagang menyembunyikan kecacatan yang terjadi dalam barang yang ditawarkan. Yang ketiga ada tadlis dalam harga, di mana pedagang menaikkan harga barang lebih tinggi dari harga pasar namun tidak diketahui oleh pembelinya. Dan yang keempat adalah tadlis dalam waktu penyerahan, berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya terjadi. Namun, pihak tersebut mengetahui bahwa tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak berakhir. Yang keempat ada riba. Riba secara bahasa berarti tumbuh atau membesar. Secara istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Larangan riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang sedang kemasukan setan karena gila. Yang demikian karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka merupakan penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kelima ada bai mudkar, merupakan jual beli di mana salah satu pihak dalam keadaan mendesak, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh pihak lain. Hal tersebut akan menyebabkan menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Yang keenam ada ikroh, merupakan transaksi yang dilakukan dengan adanya tekanan atau pemaksaan dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga transaksi tersebut terjadi tidak berdasarkan suka sama suka. Yang ketujuh ada gaben. Gaben merupakan keadaan di mana penjual menawarkan harga barang di atas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pembeli. Gaben terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gaben kolil yang merupakan menjual dengan tidak terlalu jauh dari harga pasar. Dan yang kedua ada
Gaben fasih merupakan menjual dengan harga barang yang cukup jauh dengan harga pasar. Yang kedelapan ada bayi najis, merupakan keadaan di mana penjual atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan suatu barang, sehingga harga barangnya menjadi naik. Yang kesembilan ada ihtikar, merupakan kondisi di mana penjual melakukan penimbunan persediaan. Maaf, tadi ada kendala dalam jaringan. Yang 10 ada GIS, menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad, sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Yang ke-11 ada talakil jabal atau talakil rukban. Yang dimaksud dengan jabal adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan rukban adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Yang dimaksud dengan talakil jabal atau talakil rukban adalah sebagaimana pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari yang ingin berjualan di negerinya. Lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar, sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar, dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. Yang ke-12 ada jual beli hadir lil balad, atau menjadi calo untuk orang desa. Yang dimaksud bai hadir lil ba'ad adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman, atau bisa jadi bagi sesama kota. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menyambut para pedagang dari luar, dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Ayah Tawus lantar berkata kepada Ibnu Abbas, apa maksud dari larangan jual beli hadir li ba'ad? Ia berkata, yaitu tidak boleh menjadi calo. Menurut jumhur, jual beli ini haram, namun tetap sah. Yang ke-13 ada riswah atau suap, merupakan keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada suatu pihak dengan tujuan agar mendapatkan kepentingan tertentu. Orang yang melakukan dan menerima suap dalam Islam dua-duanya diharamkan dan dikategorikan ke dalam dosa besar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Terima kasih. Baik semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan dalam bisnis Islam. Peluang bisnis Islam di Indonesia, melihat banyaknya jumlah penduduk Muslim, maka hal ini dapat menjadi peluang untuk berbagai bidang bisnis dalam ekonomi Islam. Contohnya, seperti bank syariah. Belakangan ini kan banyak nih terdapat faktor yang mendukung perkembangan ekonomi Islam, seperti fatwa yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim, terlihatnya keunggulan dalam sistem ekonomi syariah yang juga terjadi saat menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan masih banyak lagi. Namun, menurut Adi Warman Karim, ada dua faktor penggerak utama dalam ekonomi syariah, yaitu penduduk Indonesia yang mayoritasnya Islam, dan faktor bonus demografi tahun 2025 sampai 2035 yang diyakini menghasilkan masyarakat kelas menengah. Peningkatan kelompok ini didominasi oleh umat Muslim kreatif yang dapat menjadikan bisnis dan keuangan syariah lebih beragam. Hal yang paling terlihat dalam ekonomi Islam adalah dekatnya antara sektor real dengan sektor keuangan, sehingga sektor keuangan tersebut dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari sektor real, dan juga sektor keuangan tersebut dapat menjadi penggerak dalam sektor real. Salah satu
instrumen ekonomi Islam yang sangat penting dan utama adalah perbankan syariah. Perbankan syariah diyakini mempunyai resistensi yang tinggi terhadap krisis keuangan global, sebagaimana dibuktikan ketika krisis keuangan yang terjadi tahun 1997 yang merontokkan sebagian besar bank-bank konvensional di Indonesia. Walaupun demikian, banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia masih belum menjamin bahwa mereka semua dapat menerima langsung berbagai konsep dan pemikiran dalam ekonomi syariah, khususnya perbankan, dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ekonomi syariah tidak hanya dikhususkan bagi umat muslim, namun mereka tetap menjadi target utama dalam pasar bisnis dan juga keuangan dalam bisnis syariah. Lalu kita masuk ke tantangan bisnis Islam di Indonesia. Tantangan untuk mewujudkan bisnis Islam agar terus berkembang dan kuat adalah bagaimana caranya agar bisnis tersebut lebih progresif, dinamis, dan unggul. Maka dari itu diperlukan beberapa hal untuk mewujudkannya, yaitu ada ekonomi yang kokoh, iman, ilmu, dan teknologi yang bagus juga kuat. Ini karena jika kita, khususnya umat Islam, lemah dalam segi perekonomian, maka kita akan lemah juga dalam hal-hal yang menjadi pilar kekuatan dan kewibawaan umat Islam. Contohnya seperti dalam segi pendidikan, tauhid, dakwah, kesehatan, dan lain-lain. Tantangan ini dapat menjadi peluang jika digerakkan dan dimanfaatkan oleh orang yang tepat, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu umum dan ilmu fikih muamalat. Nah, secara terminologis, ekonomi Islam ini terdiri dari 3 pilar, yakni kan ada akidah, syariah, dan akhlak, sedangkan syariah merupakan salah satu pilar dalam Islam. Namun, pada asumsi dasarnya, perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup ekonomi. Jika ekonomi syariah hanya sebatas pada pilar syariah dalam Islam, maka ekonomi Islam sudah seharusnya menjadi bagian dari ibadah bagi para pelakunya, bertransaksi secara halal dengan menghindari yang haram, dan pada saat yang sama juga tetap berperilaku sebagaimana akhlak Islami dalam berekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah khususnya yaitu ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan berkualitas karena saat ini sangat dibutuhkan gitu, namun terbatas jumlahnya. Lalu juga masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang masih kurang dalam mengakses atau menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional lainnya di luar sana. Lalu, namun saat ini persoalan SDM juga sudah sedikit teratasi dengan banyaknya institusi atau perguruan tinggi Islam yang sudah ada di Indonesia gitu, yang sudah banyak muncul di Indonesia dan melahirkan ahli-ahli dalam ekonomi syariah. Nah, hal tersebut dapat membantu sekaligus meningkatkan SDM tersebut menjadi lebih baik lagi. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf gitu bila ada kesalahan dalam kata akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ke teman-teman semuanya, terkhusus para penyaji, kepada para pemateri dan juga pendengar. Kita berada di penghujung presentasi, karena itu kami mempersilahkan kepada para audiens, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah dari Farid, ada lagi yang lain?
Ya, belum ada ya. Mungkin dijawab satu-satu dulu. Untuk Eka, dia mau jawab yang Farid atau gimana? Sok aja dulu yang ngerti. Saya nggak ngerti. Oke. Ya, terima kasih kepada Farid sebelumnya sudah menyempatkan waktu dan juga tenaganya untuk mengetik begitu panjang pertanyaan yang insya Allah akan menjadi sebuah ibroh pembelajaran untuk kita semua. Maafkan tukang colok yang ada di depannya, guys. Ya, jadi inti dari pertanyaan ini adalah ada sebuah kisah yang mengatakan bahwasannya ada transaksi di antara penjual dan pembeli dengan produknya itu sebidang tanah. Tapi ada pihak lain yang tidak termasuk pada transaksi ini membangun tanah di sebuah membangun bangunan di sebuah tanah yang akan dijual gitu ya. Yang membangun komplek di sebuah tanah yang akan diperjualbelikan. Ini bagaimana hukumnya sedangkan penjualan sudah berlaku gitu. Apakah transaksinya sah atau tidak? Nah, ditilik dari fikih muamalah perdagangan ya, terkhusus untuk transaksi jual beli tanahnya sah. Tapi yang tidak sah itu kepemilikan bangunan yang dibangun atas tanah yang sudah diperjualbelikan gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya kalau untuk tanahnya mas sudah menjadi hak pembeli. Hanya nanti yang menggugatnya ya pembeli gitu. Karena kan membangun bangunan di atas tanah orang lain itu bisa masuk hukum pidana. Ya kan ini ya, hak orang lain digunakan oleh kita gitu. Jadi kalau untuk transaksi jual belinya saya kira sudah sah dan juga hak, hanya bangunannya bukan milik pembeli, tapi itu bangunan tetap milik pembangun dan bisa dituntut oleh yang sudah membeli tanah. Kayak kita mau beli motor, kita tuh belum lihat ya motornya kayak gimana, si pembeli dan penjual nggak tahu. Ternyata motornya tuh ditempeli spare part ataupun misalnya aksesoris. Apakah yang membeli motor berhak untuk memiliki aksesorisnya? Tidak, karena ijab kabulnya, akadnya hanya untuk motor saja. Aksesorisnya dipasang oleh orang-orang yang di luar transaksi itu. Jadi boleh dituntut, yuk nanaonan motor saya dikikieuan gitu kan. Boleh diambil atau dibuang gitu aksesorisnya dan motornya tetap sama dengan tanah. Tanah boleh diambil, nah bangunannya silahkan dipermasalahkan. Dan ia bisa dijalur hukumkan gitu, baik dipidanakan atas kejahatan atau diperdatakan karena memang bersangkutan dengan sengketa. Mungkin itu pemahaman yang dapat saya berikan. Barangkali ada yang lain dan ingin menambahkan, silahkan. Atau dari Farid misalnya sudah cukup, boleh dikatakan. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan atau barangkali ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lain. Untuk Farid bagaimana, sudah cukup? Oh, sudah, Cina. Oke, mantap. Pertanyaan dari Anissa. Izin bertanya, bagaimana kita mengetahui apakah sebuah transaksi benar-benar halal? Karena masih banyak transaksi yang haram, tetapi kita tidak ketahui dan apakah transaksi itu termasuk haram atau masih dapat diwajarkan atau bagaimana? Baik, ini Eka, dia boleh mencoba untuk menjawab dulu, silakan. Ada juga pertanyaan dari Inka ya. Mau tanya, tadi dijelasin kalau ada produsen yang tidak menyanggupi mengirim barang di waktu yang ditentukan, termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan.
Ambil contoh online shop. Kan sering terjadi tuh, kadang produsen atau penjual itu melebihi batas waktu perjanjian. Apakah itu tetap termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan? Nuhun. Dan penjualnya nggak konfirmasi ke konsumen gitu. Ya, ada 2 pertanyaannya, mungkin akan dirumuskan dulu oleh Eka dan juga Dia. Jadi kita bagi-bagi gitu ya. Mohon ditunggu sebentar, dan teman-teman kalau ingin ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau langsung open mic. Ya, sahabat seagama dan juga sebangsa, teman-teman semua di mata kuliah Ekbis, 2 pertanyaan sebelumnya sedang dirumuskan oleh teman-teman saya, dan izinkan saya untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pramesti Citra. Assalamualaikum, saya Pramesti Citra, mau tanya dong, bagaimana dalam pandangan Islam mengenai pajak untuk minuman keras? Di sini berarti kan pemerintah bertransaksi atau menerima pajak dari hal yang dilarang oleh Islam. Makasih, hatur nuhun. Ya, baik teman-teman semuanya, ada sebuah fakta di lapangan yang memang negara Islam itu melarang adanya perjualan minuman keras atau hal-hal yang bersifat mudorot untuk umat. Tapi negara Indonesia itu bukan negara Islam. Itu yang pertama. Indonesia bukanlah negara Islam, tapi negara yang ada muslimnya. Negara kita bukan negara yang memiliki pondasi akidah dan syariah. Jadi apakah negara Indonesia, ini kita konteks ilmiah ya, konteks ilmiah dan konkret empiris, apakah pemerintah juga bertransaksi atas sesuatu yang haram ini dan dilarang Islam? Saya katakan iya. Iyalah, karena memang kumanya dan memang tidak didasari oleh akidah, tidak didasari oleh din yang hak. Din yang hak itu kan Islam ya. Jadi kalau menanyakan apakah pemerintah kita menerima pemasukan dari hal haram ini, ya saya katakan iya, jujur saja. Berbeda halnya, saya ambil contoh dengan negara Islam terakhir atau kekhalifahan terakhir yang runtuh pada 1924, yakni Turki Utsmani. Itu mereka melarang keras pajak ataupun hal-hal produk yang berasal dari kemadorotan. Misal ya seperti narkoba, itu mereka langsung dibakar, di bumi hanguskan, narkotika langsung dihilangkan, bahkan klub-klub malam pada saat itu langsung ditutup dan tidak tidak diambil pajaknya lah. Karena itu sudah dilarang dan ilegal. Kalau di kita mau diilegalkan susah ya, karena memang ada peredaran minuman keras di Indonesia,
hanya saja diregulasi gitu, diatur pajak oleh pemerintah, diatur perizinan oleh pemerintah, ya berarti betul negara Indonesia menerima pemasukan yang bersumber dari hal yang haram atau dilarang oleh Islam begitu. Barangkali ada tambahan, sanggahan ataupun pendapat lainnya boleh dikatakan saja. Silakan teman-teman semua. Atau yang dia dulu tadi sudah mungkin? Izin menjawab pertanyaan dari Inka ya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Jadi bertanya pokoknya intinya online shop yang sering terjadi nih karena melebihi batas waktu perjanjian untuk mengirim barang gitu. Apakah tetap termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan karena penjualnya juga nggak konfirmasi gitu ke konsumennya. Jadi bisa termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan jika memang melewati batas perjanjian. Ambil contoh misalkan kita pakai aplikasi online shop ya, yang oranye gitu misalkan kita ambil contoh itu. Kan kalau misalkan kita beli barang, pasti ada estimasi waktu pengiriman kan. Dan kalau misalkan lebih dari estimasi waktu pengiriman, biasanya dari sistem tersebut otomatis dibatalkan. Namun ada opsi apakah kita pembeli mau memperpanjang masa tunggu waktu pengiriman barang atau enggak. Nah, kan kadang juga ada tuh penjual gitu, yang dia tuh nggak konfirmasi gitu. Walaupun si barangnya udah lewat pengiriman barang gitu. Si barangnya tuh udah ngelewatin tanggal gitu. Nah, itu bisa dibatalkan secara otomatis dari sistem atau dari kitanya sendiri sebagai pembeli mau diperpanjang atau memang ya sudah gitu dibatalkan saja kayak gitu. Jadi bisa termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan jika memang melewati batas perjanjian. Namun kalau misalkan dari pembelinya juga ya sudah kalau misalkan emang melewati batas gitu, ya udahlah dibatalkan saja. Cuma kalau misalkan pembelinya masih pengen nunggu gitu, kadang kan pasti ada, ya udahlah nunggu aja gitu daripada dibatalin. Nah, itu balik lagi ke pembelinya sendiri atau misalkan pengen memastikan lagi bisa ngechat si penjualnya gitu. Misalkan dia emang kayak nggak ngerespon, terus juga kitanya sebagai pembeli ragu-ragu gitu, mending dibatalkan gitu, ya sudah mending dibatalkan. Jadi, ya menurut saya seperti itu, kayak gitu. Gimana? Apakah masih kurang puas atau ada yang mau menambahkan? Bisa. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan Inka. Ya, silahkan Fitri. Enggak, Wilujeng. Kalau menurut aku Maya, misalkan kalau produsen itu tidak sanggup, ya tinggal di-chat aja gitu ke pembelinya bahwa memang di kita ada kendala gitu, sehingga transaksi itu masih bisa tetap berjalan gitu. Kan tadi juga kalau nggak salah dijelaskan gitu di awal, kalau produsen tuh harus jujur kan kalau mengalami kecacatan dalam barang, kalau misalkan ada keterlambatan dalam hal mengirimkan barangnya. Ya jujur aja gitu, kita sebagai produsen juga harus jujur ngasih tahu ke konsumen bahwa ada hal-hal yang hal-hal tidak terduga gitu, sehingga pelayanannya tidak maksimal. Menurut saya mah transaksinya sah-sah aja kalau si produsennya mau jujur gitu. Kalau jadi transaksinya gagal itu ya kalau produsennya nggak ngasih tahu gitu ke konsumennya bahwa ada masalah. Kan jadinya digantung gitu kan harapan konsumennya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya.
Ya, silahkan Oke. Eka untuk menjawab pertanyaan dari Ica. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya itu, bagaimana kita mengetahui apakah sebuah transaksi benar-benar halal karena masih banyak transaksi yang haram, tetapi kita tidak ketahui dan apakah transaksi itu termasuk haram atau masih dapat diwajarkan atau bagaimana. Jadi kalau transaksinya itu tetap haram, tetapi orang yang melakukan transaksinya itu tidak berdosa karena tidak mengetahui. Tapi saat sudah mengetahuinya lagi, tidak boleh diulangi lagi karena kan udah tahu jadinya kayak gitu deh pokoknya. Kalau masih belum tahu tuh masih gak apa-apa, tapi kalau udah tahu tuh baru haram. Kitanya juga dapat dosa kalau kita tahu tapi kita ngelakuin. Mungkin gitu aja. Ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silahkan ada yang mau menambahkan, berpendapat, mengutarakan pandangan atau bagaimana, dibuka seluas-luasnya. Mangga. Dari Ica udah cukup? Cukup, Dana. Oke, baik teman-teman semuanya boleh kalau misalnya sudah cukup di kolom chat katakan cukup. Jadi kalau misalnya 3 orang sudah cukup kita tutup begitu. Gimana teman-teman semuanya? Iya, cakep. Terus ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah, barakallah waktunya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kelompok 13 telah melaksanakan presentasi. Untuk para penanya dan juga para pendengar, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika masih banyak kekurangan dan ketidakpuasan dengan segala keterbatasan. Semoga ilmu dan juga apa yang tadi telah kita bahas dapat bermanfaat dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, manjada wajada, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.